Gandaria lebih sering dikenal sebagai nama daerah atau jalan. Mungkin tak banyak yang tahu kalau nama-nama ini diambil dari nama pohon. Sebuah komunitas hadir selamatkan eksistensi pohon-pohon asli Indonesia ini. Tak hanya demi hijaukan Jakarta, tapi juga selamatkan warga dari ancaman banjir. Kemang, Bintaro, Kranji. Mungkin sebagian orang mengenalnya sebagai nama-nama daerah di ibu kota Jakarta. Namun siapa sangka bahwa nama-nama tersebut merupakan nama pohon yang sudah langka keberadaannya. Nah, di sekitaran Kali Ciliwung ini ada sekelompok orang yang merelakan hidupnya untuk melestarikan pohon-pohon tersebut. Demi menghidupkan kembali eksistensi pohon lokal serta menjinakkan luapan sungai saat musim banjir, lahirlah komunitas Ciliwung Bojonggede. Komunitas yang berdiri tahun 2011 ini aktif membibit pohon-pohon lokal yang dulu tumbuh subur di sekitar Sungai Ciliwung. Lokasi pembibitan ini dinamakan Ciliwung Nursery. Awalnya komunitas ini hanya mempunyai 3 jenis bibit tanaman. Kini ribuan bibit pohon lokal yang terbagi dalam 65 jenis pohon tumbuh subur di atas lahan seluas 1 hektar. Ada pohon kemang, menteng, gandaria, gowok, jambu bol, kranji, pulasan, dan masih banyak lagi. Pria 42 tahun ini prihatin, tanaman buah yang semasa kecil sering ia nikmati nyaris menghilang. Banyak pohon buah yang sebetulnya ada nama daerah, ada nama kampung, ada nama gang. Itu semua nama pohon buah gitu. Salah satu kayak Kemang, itu ada daerah Kemang. Jadi kalau saya lihat daerah Kemang aja udah nggak ada pohon Kemang. Artinya ada nilai-nilai sejarah itu pohon loh. Nggak taunya itu buah, mungkin ya di sini ada udah 70 jenis pohon buah. Itu menurut saya menarik. Nah kalau nggak dari sekarang, kapan lagi gitu. Ya cuma mau mengingatkan sih sama masyarakat, sama pemerintah. Artinya pohon buah kita itu nggak kalah menarik. Pria yang biasa dipanggil Bang Udin ini tak sendirian. Ia dibantu oleh 8 relawan muda yang sama-sama punya semangat menggelora selamatkan harta hijau Nusantara. Kegiatan mereka pun beragam, di antaranya mencari daun-daun bambu kering untuk dijadikan kompos. Selain kaya unsur hara, humus daun bambu mampu menyimpan air dan oksigen dengan baik. Pembibitan pohon dimulai. Bibit-bibit pohon yang berumur 1 hingga 2 bulan dipindah ke dalam polybag atau plastik tanaman yang sudah diisi kompos daun bambu dan tanah. Jangan lupa disiram. Bibit didapat langsung dari pohon induk yang masih bisa ditemukan di daerah Bojonggede. Udin biasa memungut biji-biji pohon lokal tersebut baik di hutan ataupun kebun warga. Saya manusia gitu, ini alam loh. Kita sangat membutuhkan alam. 1 menit aja kita nggak ketergantungan sama alam itu mati. Artinya alam juga ada timbal balik kita sama alam. Ya dengan cara-cara yang mungkin sederhana seperti ini, ya saya harus melakukan, saya manusia ini alam. Titik gitu. Semangat dan perjuangan komunitas Ciliwung Bojonggede yang luar biasa menginspirasi banyak orang, salah satunya Aisyah Bidara. Mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini tertarik untuk mempelajari sistem pembibitan di Ciliwung Nursery. Ini bagian kecil dari perubahan gitu ya, ketika kita bilang mau menyelamatkan pohon kan harus ada upaya, harus ada action yang nyata gitu ya. Dan menurut saya ini salah satu action nyata yang bisa dilakukan masyarakat gitu ya. Skalanya kecil tapi kalau tumbuh banyak komunitas gitu ini bisa jadi gerakan nasional, kita menyelamatkan pohon bersama. Ciliwung Nursery terbuka untuk semua masyarakat yang peduli lingkungan, utamanya pada kelestarian Sungai Ciliwung. Warga yang ingin menanam pohon-pohon ini bisa datang ke lokasi pembibitan yang terletak di Kampung Gelonggong, Desa Kedungwaringin, Bojonggede, Bogor. Dengan membawa fotokopi KTP, semua bisa mendapat bibit pohon ini gratis. Inilah pohon menteng. Pohon ini mempunyai akar tunggang yang bisa memperkuat bantaran sungai. Nah, dengan menanam 1 pohon ini saja, berarti kita ikut andil dalam mengurangi ancaman banjir yang sering terjadi di ibu kota. Apsari Retno, Yeri Wahyudi melaporkan untuk NET.